Baik, sekaranglah waktunya kita akan menyiapkan hati, pikiran kita, seluruh keberadaan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kami masih mendapatkan hak istimewa untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin hati pikiran kami untuk menikmati kebenaran-Mu. Kami serahkan hamba-Mu, firman-Mu, dan para jemaat di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, Shalom semuanya. Pada waktu saya pertama kali masuk ke Bandung dan kemudian studi di Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus, dulu namanya Institut Alkitab Tiranus, saya masuk mata kuliah yang disebut atau judul mata kuliah itu adalah ilmu nalar. Ada satu buku yang saya sangat ingat dan menjadi bahan bacaan kami. Buku itu ditulis oleh De Bono, seorang filsuf Inggris, dan judulnya adalah New Thinking in the New Millennium. Jadi pikiran baru dalam milenium baru. Saya kira penulis ini mempersiapkan para pembaca, bahkan mungkin manusia di dunia untuk mempersiapkan diri karena memasuki milenium baru, yaitu abad 21. Sangat menarik, ada banyak hal yang dibahas, tapi yang pasti yang saya ingat, kalau kita mau siap atau bersedia dengan segala tantangannya di milenium 21 atau abad 21, kita mesti memperbaharui pola pikir kita, memperbarui cara pandang kita. Karena sesuatu yang baru selalu menuntut kita melakukan penyesuaian. Nah, dalam beberapa waktu belakangan ini, istilah new normal menjadi istilah yang tren viral. Ini bukan sekedar pemviralan istilah, tetapi kita sedang memasuki satu tatanan baru ya dalam dunia yang seperti ini. Mereka mengistilahkannya adalah sebagai tatanan yang membutuhkan pendekatan baru karena ini disebut sebagai new normal. Saya tidak tahu juga apakah betul normal. Sebenarnya dunia sedang tidak abnormal dari dulu, tetapi mungkin abnormalnya makin parah oleh karena efek pandemi dari COVID-19. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, walaupun yang disampaikan oleh pemerintah dan mungkin sampai pemerintah tingkat daerah, tingkat kelurahan, sepertinya hal-hal yang sederhana tetapi itu sangat serius. Misalkan kita harus memakai masker, kita harus menjaga jarak, kita tidak boleh lagi bersalaman, berpelukan secara bebas. Mengapa tatanan-tatanan atau aturan yang sederhana itu begitu serius harus kita pegang? Karena sebenarnya memang mengingat dampaknya, bahaya dari COVID ini yang sebenarnya kita belum tahu kapan tuntas, kapan hilang. Dulu Profesor Heath bilang bahwa untuk penyesuaian menghadapi penyakit virus baru membutuhkan 2-3 tahun. Barangkali mungkin akan muncul manusia yang punya tahan banting. Nah, bagi kita orang percaya, kita sebenarnya tidak harus kaget bahwa memang dunia ini makin merosot. Merosot oleh karena kejahatan, merosot oleh karena penyakit, merosot oleh karena kondisi alam, topografi. Banyak hal itu Tuhan sudah sampaikan. Dan Tuhan juga yang selalu memberikan kepastian, keyakinan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan, karena Tuhan bertanggung jawab atas umatnya, atas anaknya, di sepanjang lorong dunia yang belum dipulihkan, yang belum diperbarui itu. Dan apa saja yang harus kita siapkan, apa saja yang harus kita pegang, apa saja yang harus menjadi keyakinan kita bahwa kita diberikan kekuatan untuk siap menghadapi new normal. Pada pagi hari ini, izinkan saya mengangkat satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul, mungkin karena frasanya new normal, mungkin saya sesuaikan walaupun saya akan terjemahkan, Renewing Strength for New Normal. Memperbaharui, menyegarkan kembali kekuatan untuk new normal. Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Yosua pasal 1, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, ayat 1-9. Saya mengajak saudara untuk melihat
Yosua, tokoh luar biasa setelah Musa dalam kepemimpinan atas suatu komunitas yang besar yang disebut sebagai Israel. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9 saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sekali lagi Tuhan menegaskan ini. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberikan perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya akan fokus pada ayat 1 sampai 9. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ya memang kalau saya secara pribadi menjalani hidup ini akan selalu ada liak-liuk, tikungan, dan mungkin trial yang Tuhan sudah beritahukan bahwa memang dunia ini merosot. Ada banyak pergumulan di dalamnya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pada waktu saya membaca kitab Yosua, ini luar biasa kitab ini. Kitab ini menyampaikan laporan kesuksesan Yosua sebagai pengganti Musa. Tapi tidak mudah. Sebenarnya Yosua ini orang yang punya pengalaman luar biasa. 40 tahun bersama Musa. Kalau saya boleh sebut sebagai co-leader, ya, pemimpin yang berdampingan dengan Musa. Kalau Musa mengkoordinir dalam banyak hal, Yosua tentu dalam konteks pertempuran. Prestasinya luar biasa. Dalam berbagai pertempuran, Yosua lah yang ada di depan. Segala mujizat dia saksikan. Segala pengalaman dia sudah kenyang. Bagaimana Musa menghadapi masalah, bagaimana Musa menghadapi bangsa yang keras kepala itu, Yosua tahu. Dan Yosua sudah belajar bagaimana defense mekanismenya menghadapi di hadapan Tuhan. Tapi orang sekali Yosua pun tidak cukup membuat dia betul-betul steril dari rasa takut dan cemas. Kalau saya mendengar banyak orang berkhotbah jangan takut, seharusnya tidak perlu takut, saya kira itu sebenarnya dorongan-dorongan yang pada kenyataannya orang nggak mungkin bisa betul-betul steril dari ketakutan. Lihat Yosua yang berkaliber itu,
yang punya pengalaman bersama hamba Tuhan tuh juga mengalami kecemasan. Kalau saudara perhatikan dalam pasal 1 ini jelas Tuhan berdialog dengan Yosua, dan Tuhan tahu juga kondisi Yosua yang dalam kecemasan. Karena Yosua disiapkan untuk mengganti Musa. Saya melihat apa yang dilaporkan oleh Yosua dalam pasal 1 ayat 1-10 betul-betul sebuah pergumulan, ketakutan, kecemasan yang dijawab oleh Tuhan sebelum dia memasuki tanah Kanaan dan menaklukkan bangsa itu. Barangkali wajar saudara ya, terbayang-bayang apa aku bisa seperti Musa, apa aku bisa seperti dia, apa aku ditakutin. Karena memang orang Israel punya karakter yang buruk, keras kepala, gampang protes, gampang mengeluh. Saya kira bukan sekedar Yosua takut apakah dirinya bisa seperti Musa, tetapi takut juga bahwa karakter-karakter jelek dari Israel itu tidak bersih. Tapi luar biasa, inilah yang menjadi pelajaran bagi kita. Yosua akan menuju kepada kepercayaan lebih total, lebih menyeluruh, lebih absolut setelah Musa mati. Saya melihat bahwa Yosua pasti menghadapi satu pergumulan yang berat. Bisakah saya sebagai pemimpin penuh yang memanage, mengatur, mengontrol, menenangkan umat itu, bukan sekedar melalui padang gurun dan akan berhadapan dengan banyak raja-raja di Kanaan. Disitulah Tuhan meyakinkan Yosua untuk tetap berani maju menghadapi masa depan yang di depan dia. Apa yang Tuhan katakan? 3 hal yang menarik di sini. Pertama adalah Tuhan memastikan bahwa memang Yosua lah yang melanjutkan mandat untuk membawa bangsa Israel mengalahkan tanah perjanjian itu. Saya memandang inilah kekuatannya. Yosua perlu keyakinan bahwa yang dia akan jalani, yang dia akan kerjakan itu adalah mandat ilahi. Saya kira ini jaminan ketenangan hati. Bayangkan kalau Yosua tidak mempunyai kepastian itu. Dia sekedar diangkat oleh para imam, dia mungkin mengangkat diri, barangkali lemah kekuatannya. Tapi Tuhan beritahukan, hambaku Musa telah mati, sekarang seberangilah. Siapa? Yosua. Ya. Dan Tuhan kembali mengatakan bahwa setiap telapak kakimu, tempat yang diinjak telapak kakimu akan kuberikan padamu dari sini sampai ke sana. Saudara lihat dalam dinamika 3 dan 4. Betul-betul saya menduga Yosua berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan menunjukkan kawasan itu, mungkin dalam vision. Dari sini ke sana semua itu akan kuberikan padamu. Ini yang pertama. Menghadapi masa depan, kita harus yakin bahwa mandat Tuhan Allah lah yang menguatkan kita untuk melangkah. Pastikan saudara melangkah karena Tuhan memandati saudara tetap menjalani hidup di dunia itu menjadi berkat. Selagi saudara yakin Tuhan menghendaki engkau hidup, menghendaki engkau menjadi berkat di dunia ini, maka Tuhan sendiri yang memampukan engkau menghadapi new normal. Sekali lagi yang pertama, pastikan Anda betul-betul pribadi-pribadi yang dimandati Tuhan untuk menghadapi dunia ini. Yang kedua, yakini penyertaannya yang tegas. Saya kira saya katakan tadi, kurang apa? Tuhan menyertai Musa, menyertai Yosua juga dalam pertempuran berkali-kali. Tapi saya mau yakinkan saudara, mau beribu kali, berapa kali saudara pernah disertai Tuhan, tetapi saudara tidak akan pernah steril dengan ketakutan dan kecemasan. Setiap masalah baru membutuhkan penguatan kembali. Setiap masalah baru membutuhkan penguatan kembali. Setiap ada problem baru, besar kecil, seringkali kita membutuhkan penguatan baru. Lihat saudara ayat 5, 6, 7, kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 6, ayat 7 diulangi. Ayat 9, bukankah telah kukatakan, telah kuperintahkan, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Saudara, berarti si Yosua yang hebat itu pun menghadapi situasi yang selanjutnya, tanggung jawab atas bangsa, tetap mengalami kecemasan. Sampai Tuhan bilang, bukankah telah kukatakan Yosua? Bukan aku salah ngomong. Artinya barangkali dalam dialog dengan Tuhan Allah, mungkin ada deal-deal Tuhan, tapi gimana?
Mungkinkah aku? Apakah aku bisa seperti Musa? Apakah aku bisa menghandle bangsa yang tegar tengkuk ini? Tuhan bilang, bukankah telah aku perintahkan, telah aku katakan. Saudaraku, tidak salah dan tidak mungkin steril, saudara tetap cemas hari-hari esok dalam situasi yang disebut sebagai new normal, ya. Hidup biasa kembali tetapi dengan pendekatan yang tidak mudah. Silahkan saudara terus menyampaikan ketakutanmu pada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah bosan menyampaikan komitmennya. Aku akan menyertai kamu. Bukankah aku sudah ngomong? Jadi saya kira memang khotbah penguatan peneguhan itu wajar kalau sering diulang-ulang. Karena penderitaan dan persoalan sering diulangi, variannya beda, perlu peneguhan. Saya pun sebagai hamba Tuhan, jangan bilang Pak Mika yang gagah, nggak pernah takut, bohong besar itu. Pendeta sekali berapapun saya jamin, jangan takut, harus hilang. Maaf, saya nggak yakin itu. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti dia juga cemas. Tapi tenanglah, Tuhan berkata, aku sudah berkata. Kuatkan, teguhkanlah hatimu. Saudara, kadang kita perlu suara Tuhan bertubi-tubi. Kuatkan, teguhkan, sembari melangkah. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, yang ketiga, jadi yang pertama adalah pastikan, tetap yakinlah Tuhan memandati saudara untuk menghadapi, menerobos, ya, menghadapi new normal ini. Yakini kedua, bahwa Tuhan tidak akan pernah bosan meneguhkan saudara, aku menyertai kamu. Dan Yesus berkata, apa kata Yesus? Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Penyertaan bukan sekedar mendampingi, bukan sekedar menjadi satpam, tetapi berduet dengan kita untuk bisa mengatasi masalah. Yang terakhir, saudaraku, pembaharuan kekuatan untuk menghadapi era baru, renewing strength for new normal, ya, melalui sikap komitmen pada firman Tuhan. Yang ketiga, saya mau katakan, hidupi terus, gumuli terus firman-Nya, ya, firman-Nya sepenuh waktu. Saya senang di ayat 8, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dalam segala sesuatu, dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Luar biasa, ini yang ketiga. Pembaharuan penguatan hidup kita menghadapi new normal selalu terkait komitmen saudara dengan firman Tuhan. Berkali-kali saya selalu katakan, firman Tuhan bukan petunjuk untuk hidup di sorga. Firman Tuhan bukan petunjuk untuk nanti hidup di sorga, tapi firman Tuhan petunjuk untuk hidup di dunia ini. Mendampingi saudara, manual saudara, tuntunan saudara. Jadi kekuatan baru muncul kalau saudara terus hidup di dalam firman-Nya sepenuh waktu, siang dan malam, kata firman Tuhan. Jangan lupakan itu, karena pengingatan firman Tuhan mempengaruhi sikap kita yang benar mempengaruhi langkah yang benar, ya. Firman Tuhan adalah tuntunan untuk sepanjang masa, sepanjang waktu, dalam dimensi-dimensi, dalam situasi yang berbeda-beda. Tapi jelas ini kunci ketiga. Jangan pernah lupa firman Tuhan menuntun saudara hidup di dunia ini, bukan di sorga. Dalami betul-betul, dan itu yang dilakukan Yosua. Baru ayat 10 dan seterusnya, Yosua mulai melangkah. Dan fantastik, hati yang selalu sadar dimandati Tuhan, ya. Hidup yang selalu yakin walaupun kadang takut, yakin dengan penyertaan Tuhan. Hidup yang selalu bergelut dengan firman Tuhan. Dalam waktu yang kurang lebih 30 tahun, Yosua melakukan pekerjaan bahkan lebih besar dari Musa, ya. 30-an raja di selatan, di utara dikalahkan. Ada mujizat terbesar di kitab Yosua. Matahari berhenti, bulan berhenti demi pertempuran di selatan itu. Mana ada mujizat seperti itu? Dan sampai ilmu pengetahuan pun bingung. Ada satu hari yang hilang. Saya menduga inilah hari yang diduga ilmu pengetahuan pernah hilang. Kemungkinan sekali berkaitan dengan Yosua pasal 10. Dan sampai hari kematiannya dikatakan, sampai pada zaman tua-tua,
Israel takut akan Tuhan. Yosua menghasilkan, menyampaikan prestasi yang luar biasa. Ibu Bapak dikasih Tuhan, beritanya tidak baru, tetapi pembaharuan perlu. Ya, mari kita menyerahkan hidup kita untuk terus meyakini Tuhan mempercayakan saudara untuk hidup, memandati saudara. Tuhan terus tidak berkeputusan meyakinkan saudara bahwa Dia menyertai kita dan firman-Nya menjadi jaminan kita. Mari kita mulai punya pikiran baru, ya. Dulu malas-malas, nggak bersih, nggak kontrol diri, sekarang harus pakai masker, jaga jarak. Itu perlu penyesuaian. Sebenarnya sederhana, tapi itu perlu keberanian. Sesuatu yang baru kita perlukan. Ya, ada banyak masalah kita karena kita tidak siap dengan pendekatan-pendekatan baru atau dalam firman Tuhan pembaharuan kembali. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, tetap melangkah, tetap percaya. Ya, ada banyak hal yang kita harus perbaharui dalam hidup kita. Langkahi hari esok, langkahi setiap jengkal tanah, kehidupan, profesi dengan sepenuh-penuhnya mempercayakan kepada Yesus Kristus. Tuhan menyertai Anda, Tuhan menguatkan Anda, dan kiranya semua hal yang saudara sedang hadapi dalam new normal selalu sama dengan kemenangan, selalu sama dengan terobosan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, pengalaman manis luar biasa dari Yosua. Orang sekali Yosua pun bisa takut dan cemas, sampai Tuhan harus berdialog pribadi dengan dia. Dia takut barangkali bayang-bayang kehebatan Musa. Mungkin dia merasa apakah dia sanggup seperti dia. Dia mungkin cemas karena bangsa itu bukan bangsa yang mudah, taat, dan tertib. Sementara ke depan yang Yosua hadapi menaklukkan Kanaan. Demikian juga setiap kami, Tuhan. Kami akan masuk pada hari esok dengan etika, perilaku, sikap baru dalam pergaulan. Tuhan, terima kasih buat pengalaman Yosua. Dan kami akan terus merasakan inspirasi firman-Mu. Terpuji nama-Mu, jamah setiap jemaat di GPIS di tempat ini. Dan kuasa Yesus Kristus beserta mereka semua. Haleluya. Amin.